Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur peternak Nusantara. Berjumpa lagi di channel Kandang Isor Jeruk. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga dulur-dulur bisa mampir ke channel kami Kandang Isor Jeruk. Oke dulur, pada sore hari ini saya akan membuat pakan fermentasi, yang dimana fermentasi ini mempunyai banyak sekali manfaat dan kegunaan. Manfaat yang pertama diantaranya bisa meningkatkan gizi pakan ternak kita. Yang kedua bisa untuk mengawetkan pakan sampai berbulan-bulan. Oke, tentunya mengirit juga ya. Di sini bahan baku yang pertama yang akan saya fermentasi, di sini ada daun pepaya, kemudian ada daun mengkudu dan daun singkong dulur. Nah, ini semua sudah saya cuci bersih. Kenapa saya memilih daun singkong, mengkudu, dan daun pepaya ini? Ini tiga daun ini sangat banyak manfaatnya untuk ternak kita dulur. Yang pertama, daun singkong ini berprotein tinggi ya dulur ya. Ini kandungan proteinnya sangat tinggi, kemudian sangat baik untuk perkembangan ternak kita. Kemudian ini ada daun mengkudu. Ini ada beberapa lembar. Ini juga banyak sekali manfaatnya dan bermacam-macam juga pengaplikasiannya. Nah, ini manfaatnya salah satunya untuk mengobati ayam cacingan. Kemudian yang paling penting ini tujuannya untuk meningkatkan imun ayam, kekebalan tubuh si ayam itu. Apalagi di musim penghujan seperti ini ya, ayam sering sakit-sakitan, maka kita butuh daun mengkudu ini untuk menambah imunnya secara alami. Kemudian daun pepaya ini juga sama sebagai obat atau vaksin alaminya. Nah, ini sebenarnya langsung kita aplikasikan langsung ke pakannya bisa dulur. Tapi khusus untuk ini daun singkong ini sangat tidak dianjurkan, sangat tidak direkomendasikan kalau langsung kita aplikasikan ke pakan, karena dalam kandungan daun singkong ini terdapat asam cyanida. Ini yang nanti akan menjadi racun untuk ternak-ternak kita. Jadi pengolahannya itu bisa dengan kita rebus selama 45 menit atau bisa kita fermentasi seperti ini ya. Oke saja, langsung saja kita mulai membuat dulu ya. Ini kita rajang kecil-kecil dulu ya, supaya nanti ayam-ayamnya mudah untuk memakannya. Rajang kecil-kecil ya, sewajarnya saja dulur, nggak usah terlalu kecil. Yang penting ayam-ayam bisa memakannya dengan mudah. Jadi ini adalah salah satu bahan untuk menekan biaya pakan yang sedang melambung tinggi seperti ini dulur. Ini sangat menghemat sekali dulur. Ini tidak kalah dengan fur ya, kandungannya, proteinnya. Ini nanti kalau kita fermentasi akan jauh lebih tinggi lagi gizinya. Jadi pada daun singkong ini kandungan proteinnya itu 23% dulur. Nah, nanti kalau kita fermentasi proteinnya akan naik dan otomatis asam cyanida yang dapat meracuni ayam itu turun sampai kurang lebih 98% dulur. Selain difermentasi, dulur-dulur juga bisa dikukus ya selama 45 menit. Nah, itu untuk
menurunkan kandungan asam cyanida tersebut. Dan untuk lebih jelasnya tentang manfaat kandungan-kandungan yang ada di 3 daun tadi, dulur-dulur bisa browsing saja di Google, itu lebih lengkap dulur. Oke, setelah itu kita campurkan dengan dedak padi atau katul dulur. Ini saya menggunakan yang tidak terlalu halus, jadi yang sedang. Nah, kita campur dengan daun-daunan tadi. Setelah itu bahan selanjutnya ini ada ampas tahu dulur. Ini tujuannya juga supaya ampas tahunya awet, tidak mudah busuk, maka kita fermentasi juga, langsung dicampur di bahan-bahan tadi. Oh ya dulur, ini untuk dedak padi kenapa kok harus ikut fermentasi? Ini sama tujuannya untuk meningkatkan gizi yang ada di katul tadi ya, dedak padi tadi. Jadi biasanya itu dedak padi kalau langsung diberikan kepada ayam itu ada kandungan yang dapat mengikat gizi. Di makanan yang dulu-dulu campurkan dengan dedak padi tadi, itu gizinya akan terikat pada katul tadi dulur, dedak padi tadi. Maka di situ gizinya akan berkurang, gizi yang akan diserap oleh ayam itu tadi. Makanya kita fermentasi supaya kandungan gizinya, proteinnya itu meningkat dulur. Oke, kemudian kita di sini menggunakan M4 ya untuk fermentasinya. Selain M4 mungkin dulur bisa menggunakan molase ya. Biasanya ya air gula pasir, kemudian bisa juga tetes tebu ya, tergantung dulur-dulur lebih mantep pakai yang mana. Kalau saya pakai M4 inilah yang sudah sering saya gunakan. Nah, langsung saja larutan M4 ini nanti kita campurkan ke bahan-bahan tadi, kemudian kita gunakan untuk mengaduk juga ya, supaya agak sedikit lembab. Nah, di sini saya menggunakan air larutan M4-nya itu cuma segitu dulur ya, karena di sini ampas tahunya itu udah basah. Jadi nggak usah banyak-banyak air yang ditambahkan, cukup segitu saja satu wadah itu ya. Kemudian kita aduk sampai merata, sampai M4-nya itu tercampur semua ke bahan-bahan tadi. Jadi PR utama peternak itu setelah ayam-ayamnya itu sehat semuanya, itu pasti masalah selanjutnya itu pakan dulur. Jadi kita gunakan pakan yang benar-benar ekonomis, kemudian nilai gizinya, kandungan gizinya juga mencukupi kebutuhan si ayam tadi. Karena kalau kita peternak rumahan seperti ini ya, kita menggunakan pakan pabrikan full, kita akan kalah dulur sini, karena harga pakan ayam pabrikan itu sangat mahal dan nilai jual ayam itu tadi terkadang juga naik turun. Maka untuk antisipasi itu, supaya kita tidak kalah ya, kita harus pandai-pandai meracik pakan. Ini cara alternatif yang sering saya gunakan dulur, dan alhamdulillah terbukti ayamnya tidak nyilet dulur, karena di sini proteinnya juga tinggi. Ampas tahu itu berprotein tinggi, kemudian daun singkong itu juga proteinnya tinggi, jadi baik untuk pembesaran. Kecuali nanti kalau untuk indukan mungkin kebutuhan proteinnya sudah menurun, nah itu nanti bisa kita ganti apa ya, kebutuhan karbohidratnya kan yang lebih tinggi, jadi bisa kita campur dengan nasi aking atau nasi sisa, atau bisa kita pakai jagung giling. Nah, kita aduk dulur ya sampai rata supaya tidak ada yang menggumpal.
Ya inilah seninya berternak dulur ya, bagaimana kita bisa mengolah pakan, kita menjaga kesehatan ayam, mengobati penyakit-penyakitnya, itulah seninya beternak. Jadi khususnya untuk dulur-dulur yang masih pemula, ya PR pertama itulah bagaimana ayam kita bisa sehat dulu. Masalah kita berbicara soal rupiah itu urusan belakang dulur, yang penting ayamnya sehat dulu. Karena walaupun pakan kita pakan pabrikan full, gizinya baik, gizinya tinggi, tapi kalau ayam kita sakit-sakitan lur, ya kalah lur. Jadi kita harus pandai-pandai ya untuk menyikapi masalah-masalah di peternakan kita, terutama ya ini pakan ini tantangan terberat peternak dulur. Nah, setelah semua tercampur rata bahan-bahan tadi, kemudian kita simpan ke dalam tong ini ya. Ini tong khusus untuk fermentasi dulur. Oke, sambil menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya dulur. Bantu channel ini supaya terus berkembang, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Ya memang kalau kita membuat pakan fermentasi seperti ini ya, awal kita emang agak ruwet dulu ya, agak rumit, tapi ke belakangnya nanti kita akan enak. Kalau ngasih makan tinggal nyiduk, kasihkan gitu, nggak perlu kita nyampur-nyampur bahan lagi. Jadi kita hanya ruwet di awal saja. Mungkin dulur banyak dengar dari kawan-kawan peternak, mungkin banyak yang bilang, oh pakan fermentasi itu jelek, pakan fermentasi itu bikin ayamnya rusak, rontok bulu atau gimana. Nah itu tergantung gimana kita fermentasinya dulur. Yang kalau fermentasinya itu bahan-bahannya atau kandungannya tidak sesuai, tidak mencukupi kebutuhan ayam, ya ayamnya akan rusak. Tapi kalau ini alhamdulillah sudah saya buktikan, saya aplikasikan berkali-kali di ternak saya, alhamdulillah ayamnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, ya nggak ada yang nyilet. Setelah semuanya masuk ke dalam tong ini, jangan lupa kita padatkan dulur ya. Kita padatkan seperti ini supaya nanti masih sisa ruang di dalam tong itu, karena nanti saat difermentasi ya, proses fermentasi itu nanti bahan-bahan ini akan menguap dulur. Jadi kita sisakan ruang, jangan sampai penuh. Setelah itu nanti kita tutup, kita tunggu sampai, kalau saya 4 hari, nanti dulur bisa lah 4 hari, 5 hari, atau bahkan sampai seminggu nggak apa-apa. Tapi ini setahu saya minimal itu 48 jam atau 2 hari 2 malam itu sudah cukup, sudah bisa. Nah nanti kita tutup rapat, kemudian kita diamkan selama beberapa hari. Kalau saya 4 hari itu ya. Nanti bagaimana mas kalau ciri-cirinya fermentasi itu berhasil atau tidak? Nah, nanti setelah 4 hari kita buka, kok baunya sudah seperti tape itu ya, berarti fermentasi kita sudah berhasil dulur. Ditercium aroma wanginya seperti tape itu.
Oke, setelah ini kita simpan. Nah, nanti saya tunjukkan dulur ayam-ayam di kandang saya yang untuk pembesaran ya. Itu tidak nyilet dulur, alhamdulillah. Saya aplikasikan pakan seperti ini, alhamdulillah ayamnya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Kita lihat, kita cek ayam-ayamnya ya. Nah, ini ya, alhamdulillah ayamnya tidak nyilet dulur, padat ya teksturnya. Ini padat, dagingnya, tulangannya, alhamdulillah tidak ada yang nyilet. Ini dulur ya, tadi gak lincip-lincip lur. Kita lihat juga yang di box ini ya. Nah, kita lihat, wah lincah-lincah lur. Ini ya, bisa dulur-dulur lihat, ini tidak munggah, jadi tidak nyilet lur ya. Ayam-ayamnya sehat semua. Ini umurnya 2 bulan lebih 3 minggu, 2 bulan 16 hari nih lur. Ini anakan ayam Bangkok lur. Nah, ini kan lihat, ayam itu juga lahap dulur, suka dia dengan fermentasi tadi. Ini ya, nggak ada yang nyilet ya. Gemuk-gemuk dulur, mantap. Oke dulur, terima kasih telah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.